Oke guys, salam jumpa lagi, salam sehat dimanapun saja teman-teman berada. Dan kali ini saya membuat video di motor RX King ya teman-teman. Oke, jadi kali ini saya mau membahas tentang pengkabelan, khususnya mungkin bagi teman-teman yang punya RX King yang akan menghidupkan lampu sen. Oke teman, ini contohnya ya, saya on kan ya. Lampu sen yang bermasalah ketika diganti sama LED ya. Oke, ini contoh standarnya ya. Saya stand kiri. Oke, indikatornya ini nyalanya normal ya. Begitu saya sen kanan, tetap normal. Nah, ketika kita mengganti dengan LED, keempat-empat ini semuanya akan nyala ya. Nah, itu permasalahan yang terjadi ketika kita mau mengganti lampu sen LED di motor King atau motor manapun juga yang mempunyai indikator speedo cuma satu. Indikator speedo cuma satu ya. Jadi itu kita akan pisahkan jalurnya itu. Nanti saya akan memakai cara aman, memang sedikit ribet tapi sangat ampuh di berbagai motor ya. Contohnya Beat FI yang cuma satu, ada Yamaha juga yang indikator speedo sen di speedo itu cuma satu ya teman-teman. Oke, saya akan pakai dua buah dioda dan saya akan perlihatkan masalahnya dulu ya. Lampunya ini saya ganti LED dulu ya biar teman-teman bisa lihat permasalahannya. Oh ya teman, jadi ada yang bertanya, Bang, permasalahannya bagaimana? Jadi sedikit penjelasan sebelumnya dari saya, yaitu kenapa sampai dia bisa terjadi seperti itu ya. Karena kalau motor yang menggunakan satu indikator speedo, artinya strom dari sebelah kiri dan strom dari sebelah kanan itu menyatu dua-dua di kaki lampu ini. Nah, karena kita mengganti LED dengan daya yang kecil, otomatis dia terkoslet atau dia tersambung di bola lampu yang ada di indikator speedo. Beda sama kalau motor yang mempunyai dua indikator speedo, kiri sendiri dan kanan sendiri. Nah, itu artinya stromnya terpisah. Strom dan masanya terpisah. Di sebelahnya juga strom dan massa terpisah. Tapi kalau yang satu indikator speedo, dua-dua stromnya itu terkopel di satu lampu. Tidak menggunakan massa, sehingga masanya itu diambil dari lampu yang masing-masing, karena dia harus pakai lampu standar ya. Kalau lampu LED tidak bisa, nanti terbaca stromnya terkonek, sehingga strom yang dari kiri akan terkonek dari sini indikator, dan dia ditransfer ke strom sebelah kanan. Jadi empat semua nyala ya. Jadi makanya itu kita harus memisahkan. Caranya itu menggunakan salah satunya dioda. Ada bola lampu LED yang dia tanpa polaris, dia universal, tapi itu carinya agak susah. Tapi saya belum pernah coba karena saya merasa pakai dioda ini lebih ampuh. Oke teman, dan ini yang terjadi ketika lampu sennya diganti bohlam LED ya. Ketika saya sen kiri, dua-duanya akan nyala ya. Bisa dilihat ya. Oke. Lampu indikatornya mati karena bolanya masih standar. Terus saya sen kanan juga, tetap dua-duanya hidup ya. Bisa dilihat ya. Oke, itu permasalahan yang terjadi ya teman-teman. Kalau kita ganti bohlamnya ini indikator dengan LED juga, nanti sama. Sebelahnya normal, sebelahnya itu bermasalah. Semuanya nyala ya. Jadi bagaimana? Langsung saja ya. Ini maaf karena ini lampunya ini saya pakai yang otomatis kedip ya. Jadi nyalanya seperti ini ya. Oke, bisa dilihat ya. Oke. Jadi itu saya akan memakai dua buah dioda untuk saya mau normalkan sennya dan indikator speedonya. Langsung saja. Jadi ini adalah dua buah dioda 2 ampere ya saya pakai ya. Bisa pakai yang 1 ampere juga ya teman-teman. Jadi ini sebelum kita menyambungkannya, kita harus perhatikan ya. Ini ada garis putih, ini garis putih. Tidak boleh kebalik ya. Nah, garis putih ini kita satukan ya. Dan sudah saya satukan seperti ini ya. Tinggal nanti saya solder di sini menggunakan seutas kabel juga ya. Sedikit saja ya. Terus yang ini nanti tinggal dicolok di colokan yang ada di soket kabel bodi. Ingat, tidak boleh terbalik ya garis putihnya ini ya. Harus seperti ini ya. Oke. Oke teman, jadi sudah saya solder, hasilnya seperti ini ya. Oke, jadi kenapa sampai
Mengapa sampai sedemikian rupa disolder, dibuat dioda seperti ini? Karena ini dua akan menjadi input. Ya, ini dua akan menjadi input. Ini input sen kiri, ini input sen kanan. Bisa terbolak-balik, tidak masalah. Nanti ketika keluar akan menjadi satu. Menjadi satu karena indikator speedo cuma satu. Nah, kalau seumpama strom dari sen kiri masuk ke dioda, dia tidak akan bisa kembali ke sini karena dioda ini jalannya cuma satu arah stromnya. Begitu juga dari strom sebelah sen dari sen kanan. Begitu masuk, thread, dia tidak bisa kembali ke sini karena diblok oleh dioda. Karena fungsi dioda ini searah. Bisa masuk dari sini, tapi tidak bisa masuk dari sebelah kiri. Bisa masuk dari sebelah kanan sini. Tidak bisa masuk dari sebelah kiri. Itu fungsi dioda. Jadi dipakailah seperti ini menjadi satu karena satu indikator speedo. Oke, nanti jadi indikator speedo itu ada dua kabel ya di soketnya ya. Jadi satu akan kita ini untuk strom, yang kabel satunya kita jadikan massa. Jadi langsung saja, ini masih bermasalah. Langsung saja kita kondisikan atau kita eksekusi. Jadi kita harus kabel segini banyak teman-teman, jangan bingung ya. Kita fokus kepada jalur lampu sen saja. Jadi ini dua adalah jalur kabel indikator lampu sen dari speedo. Oke, jadi kalau teman-teman bingung, ini ada kabel dari speedo ya, dari speedometer ini kita cari, dan di dalamnya itu kita cari dua buah kabel indikator lampu speedo. Jadi kabel lampu speedo indikatornya itu ada dua soket yang seperti ini. Entah warna teman-teman beda, tidak sama seperti ini, tinggal mau pastikan teman-teman bongkar speedo, cari indikator speedo ini, kabelnya yang dua itu warna apa, ditandai, terus dilihat di keluarannya. Oke, ini dari speedo ya, bisa dilihat ya. Jadi kalau punya saya itu yang satunya warna merah strip hijau, yang satunya warna hijau. Oke, jadi setelah kita dapat, kita cari kabel dari kabel body. Dari kabel body itu yaitu ini dua ya. Oke, yang ini adalah kabel strom lampu sen. Lampu sen coklat dan hijau, yang satu sen kiri, yang satu sen kanan. Kalau kita tidak dapat ini, kita urut saja ini bisa dilihat. Nah, ini dari lampu sen ya, ini yang ini urut kabelnya itu keluarnya yang ini ya. Yang ini ya, ini berarti massa hitam. Oke, karena di Yamaha massa itu hitam, berarti strom yang ini. Kita lihat ya, stromnya itu masuk ke hijau. Oke, bisa dilihat ya. Nah, hijau ini ya. Hijau yang saya pegang ini ya. Oke, hijau. Yang satunya coklat. Yang coklat itu ini, tapi dia sudah terkopel ke soket sini. Kalau di RX King ada soket ini, kalau tidak ada bisa dikopel dari soket yang itu tadi ya, soket yang coklat sama hijau itu ya. Ya, ketika kita sudah mendapatkan jalur lampu sen 2 dan indikator lampu sen 2, kita langsung eksekusi. Diodanya ini akan saya sambungkan di sini ya, saya colok di sini ya, di dua kaki ini ya teman-teman. Kalau teman-teman mempunyai soket, bolehlah memakai soket baru disambungkan ke dioda. Tapi karena di sini saya belum mencari soket, saya langsung colok aja ya. Oke teman, jadi kurang lebih seperti ini ya. Dua kakinya sudah tercolok ke pin ya. Oke, setelah itu kita isolasi. Kita pelan-pelan ya, karena kalau melihat kabel begini banyak bisa bingung ya. Jadi kita fokus ke lampu sen, karena yang lain baik ya. Kita fokus ke lampu sen saja, yang lain jangan diutak-atik ya. Nanti bisa tambah bingung teman-teman. Supaya aman saya lipat seperti ini, lalu saya isolasi tutup ya. Oke, setelah saya isolasi, dari dua buah kabel coklat dan hijau keluarannya cuma satu ya, yaitu merah. Dan kita langsung kembali lagi kepada kabel indikator speedo, yaitu ada dua ya. Jadi yang merah ini akan saya jadikan strom, akan saya sambung dengan yang satu keluar ini. Nah, yang sisa satunya ini ke massa ya. Jadi pas indikator speedo ini mendapatkan satu massa, satu strom. Kalau aslinya itu mendapat dua strom ya. Massanya itu didapat daripada bohlam. Karena bohlam lama itu masih dalamnya masih menggunakan kawat email ya, jadi dia bisa mentransfer massa ke lampu indikator speedo. Oke, jadi seperti itu, langsung saya sambung ya.
Oke, setelahnya strom saya sambung, giliran yang kabel speedo yang satu lagi saya cari masa ya. Kebetulan masa ada di sini ya. Ini kabel masa ya, jalur warna hitam. Kabel hitam. Ini masa dari speedo dan ini masa dari, bisa dilihat ini saya colok di bagian tengahnya sini ya. Di sini berarti dia hitam. Ya ini yang tengah ini hitam ya. Yang ini ya, ini jalur hitam ya. Hitam itu masa. Bisa juga diambil dari hitam yang lainnya, tinggal dicari saja hitam. Bisa hitam lampu sen ini juga bisa. Yang ini jalur lampu sen. Jadi semua masa kabel warna hitam di bodi itu masa ya. Jadi ini nanti saya sambung ke sini saja ya teman. Masa ini ya, yang terdekat yang ada. Oke, jadi strom indikator speedo sudah ada, masa indikator speedo sudah ada. Jadi tinggal kita testing ya. Kita testing. Oke, langsung saja saya on kan. Oke, lampu netralnya nyala. Kita sen sebelah kiri. Oke, mantap, indikator speedonya berfungsi dengan baik. Senennya kiri nyala dan kanannya mati. Bisa dilihat ya, kanannya mati. Oke, sekarang saya sen ke kanan. Oke, indikator speedonya jadi dan kanannya nyala. Kirinya mati. Oke, jadi itu berfungsi dengan baik dan sangat baik, lampunya tetap terang. Jadi saya tidak bongkar speedo ya, karena saya tetap memakai bolam standar biar lebih bagus. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang kesulitan mungkin tentang lampu sen yang beli komplit itu sudah LED ya. Nah, itu caranya bagaimana ya, kurang lebih seperti ini ya. Bisa diadopsi di lampu-lampu indikator speedo di motor lain yang cuman indikatornya cuman satu. Satu lagi, ketika saya memakai bola lampu standar kembali, apakah berfungsi dengan baik atau tidak? Coba kita testing ya. Oke, kita testing. Saya on kan, saya sen kiri. Oke, nyala bagus. Sen kirinya nyala, kanannya mati, tetap normal ya. Saya sen kanan lagi, indikator nyala, sen kanannya nyala, kirinya mati. Jadi efek dari kita penyambungan dioda itu, dia bisa memakai bolam standar ataupun bolam LED. Jadi sangat ampuh ya cara ini. Jadi jangan khawatir bagi teman-teman yang ingin memasang atau merakit seperti ini ya. Oke, jadi seperti itu. Oke teman-teman, jadi demikianlah tutorial saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar dan sampai jumpa.